Pinjam di 15 pinjol, yang satu lagi ada di 12 pinjol. Mohon maaf, ada 13 1 dan 15 1 teman-teman semuanya. Ini kebetulan saya berada di kampung halaman saya sendiri di Padang, Sumatera Barat. Dan di sini ada orang kampung saya juga, atau boleh dibilang adik-adik yang berada di kampung teman-teman semuanya, yang mana tadi menyampaikan kepada saya sebanyak inilah hutang mereka teman-teman. Ya, jelas nggak teman-temanku? Sebanyak inilah hutang dia gitu loh. Dia tuliskan semuanya di sini tadi. Dan saya penasaran teman-teman semuanya, kapan terjadinya peminjaman-peminjaman seperti ini gitu loh. Pinjol yang dia pinjam di satu orang tadi itu, yang pertama ada neobank, yang kedua ada modal, yang ketiga ada GoPay, keempat ada kredit pintar, kelima ada kami, keenam ada Krediwan, ketujuh ada rupiah cepat, ke-8 ada Shopee Paylater, ke-9 ada EasyCash, 10 ada Pundi, 11 Traveloka, ke-12 Shopee Pinjam, ke-13 KTA Kilat. Ini ada 13. Satu orang loh, satu orang. Habis itu untuk orang yang kedua, masih dengan orang yang satu kampung dengan saya juga, adik-adik saya juga ya. Yang mana di sini dia juga meminjam seperti di Cairin, Ipoji, Rupiah Cepat, Klik Kami, Krediwan, Pinjam Duit, Kredit Pintar, Singa, Uku, KTA Kilat, Shopee Paylater, dan Shopee Pinjam. Nominalnya fantastis teman-teman semuanya. Pinjaman yang pertama untuk orang tadi, orang yang pertama pinjamannya 43.771.488 rupiah. Pinjaman yang kedua dari orang yang berbeda juga 43.229.252 rupiah. Luar biasa teman-temanku ya. Mana mungkin orang mampu membayar hutang kalau pinjolnya tidak mempunyai kontrol terhadap hutang itu sendiri gitu loh. Sudah tahu nasabah tidak akan mungkin mampu. OJK telah menerbitkan COJK nomor 19 tahun 2023. Yang mana satu orang maksimal meminjam di 3 aplikasi. Maksimal 3 aplikasi teman-teman semuanya. Tapi ya, tadi saya menemukan nyata banget di hadapan saya gitu loh. Dia langsung mengadu sama saya, dia menyampaikan karena dia sering berulang kali melihat saya ada di YouTube, berulang kali melihat saya ada di dunia maya, dan saya kebetulan membahas pinjol. Dengan memberanikan diri, dia mendatangi saya pas saya sedang ngopi tadi bersama kawan-kawan. Saya sedang ngopi, tiba-tiba dia mendatangi saya, "Bang, mohon maaf Bang, apakah benar Bang Medi Broni?" "Iya, saya." Dan beliau langsung menyampaikan, ternyata beliau menyimpan hutang yang luar biasa teman-temanku. Ya, begitu saya catat, ya, saya lihat hutangmu ada di mana aja. Dia sampaikan ada neobank, ada modal, GoPay, kredit pintar, ada kami, Krediwan, Rupiah Cepat, Shopee Paylater, EasyCash, ada Pundi, Traveloka, Shopee Pinjam, KTA Kilat. Ini satu orang. Orang yang kedua, Cairin, Ipoji, Rupiah Cepat, Klik Kami, Krediwan, Pinjam Duit, Kredit Pintar, Singa, Uku, KTA Kilat, Shopee Paylater, dan Shopee Pinjam. Ada 2 orang, masing-masing satu orang meminjam 13 aplikasi, yang satu lagi 12 aplikasi. Pertanyaan saya adalah, OJK, ini nominalnya nggak tanggung-tanggung loh OJK. 43 juta sekian, 42 juta sekian. Dan ini terjadi sejak dari akhir tahun 2024. Setahu saya, COJK nomor 19 tahun 2023 ya, yang mana di sana OJK menyampaikan maksimal 3 pinjol saja satu orang. Oke, untuk pinjol legal. Tetapi ya, masih ada di akhir 2024 orang berhasil mencairkan pinjol lebih dari 3. Di mana pertimbangan yang matang? Di mana aturan COJK nomor 19 tahun 2023 itu, yang mana berlaku sejak Januari 2024. Kalau seperti ini konsepnya teman-teman, semua orang ditumbalkan. Batas kemampuan mereka ya udah pasti nggak bisa gitu loh. 3 aplikasi aja kita ragu kok untuk menyelesaikannya, apalagi ini terjadi 13 aplikasi dan 12 aplikasi. Bayangin teman-teman, dia gali lubang tutup lubang, bahkan duit yang sudah mereka habiskan melebihi dari hutang yang tersisa hari ini. Sebenarnya OJK ini benar-benar mengurusin pinjol atau tidak gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan saya. Sekarang OJK menerbitkan POJK nomor 11 tahun 2024 berlaku sejak 31 Juli 2025. Saya berharap kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi teman-teman semuanya. Jangan sampai kejadian seperti ini terjadi lagi ya. Ini catatannya semuanya teman-teman. Jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Ini miris banget loh, membacanya miris banget. Semuanya pindar resmi dan pindar legal. Ya, resmi dari OJK, pinjaman daring resmi yang diganti namanya sejak akhir 2024.
tapi malah menyiksa seperti ini gitu loh. Masa satu orang bisa 13 aplikasi, satu orang bisa 12 aplikasi, di mana letak pembatasannya tadi gitu loh. Harusnya ini kan ditinjau ulang bagaimana tingkat kemampuan dia. Berarti selama ini fintech data center, pusat data fintech lending terabaikan. Ya. Berarti selama ini COJK nomor 19 itu hanya tertulis di aturan OJK, faktanya tidak dijalani. Ya. Sekarang dia menyatakan tidak mampu. Saya bilang, ya sudah, kalau memang tidak mampu ya kita apa boleh buat. Saya nggak mampu lagi bang, ini 13 aplikasi. Memang sudah mentok semuanya. Sudah mentok, nggak ada lagi duit, nggak ada. Nggak ada lagi, dia sudah toleh kanan kiri muka belakang kok semuanya. Nggak ada lagi duit dia gitu loh. Sudah nyerah dan angkat tangan. Kalau udah posisinya seperti ini, apa lagi? Saya tanya, kamu kalau nyerah, kamu dihadapkan dengan resiko loh. Resikonya namamu di blacklist, silahkan aja. Mau nama saya hancur, mau gimana, saya nggak ada duit lagi. Ya. Akhirnya seperti apa? Dia udah capek. Gali lubang, tutup lubang, udah nggak ada lagi. Udah nggak mampu lagi dia gitu loh. Lagian galian pun sudah nggak membuahkan hasil. Dia capek-capek mencari pinjol ini, pinjol itu, pinjol ini, pinjol itu, nggak ada lagi yang cair. Mau dijual aset udah nggak ada gitu. Mau mengadu ke orang tua sudah angkat tangan. Mengadu ke saudara udah nggak mampu. Mau tidak mau, berhenti jalan yang paling tepat. Saat ini gitu. Ya, tapi dia masih dengan keinginan, saya akan perjuangkan Bang. Saya akan negosiasi nanti. Cuman saat ini saya benar-benar sudah tidak mampu. Saya sampaikan, yuk catat yuk nama aplikasinya. Kapan terjadinya kamu minjam? Dia uraikan dengan segalanya, dengan keluguan dia gitu. Yang namanya konsumen, selagi dia panik, apapun dia akan lakukan. Gali lubang tutup lubang dia lakukan. Yang salah siapa? Pinjolnya. Kenapa dicairkan? Harusnya kan ada batasan tadi. Wah, ini orang sudah ada 3 aplikasi. Ini nggak bisa lagi nih dicairkan. Harusnya nggak ada dong aplikasi keempat, aplikasi kelima, sampai aplikasi 12 nggak ada lagi. Ya kan? Tapi ini masih ada sampai aplikasi ke-12. Siapa yang salah? Konsumen? Nggak mungkin. Ya. Itu gara-gara apa? Gara-gara ingin cepat-cepat aja. Yang penting data terkumpul. Yang penting orang ini ya sudah nanti dihadapkan dengan debt collector, dicaci maki, dihina dan segala macam. Kayaknya seperti itu aja gitu loh. Dan ini harus benar-benar tegas OJK-nya buat ke depan. Kalau enggak, POJK nomor 11 2024 itu gagal. Ya. Kalau kasus seperti ini nanti terulang lagi setelah 31 Juli ini, kalau kasus-kasus seperti ini masih terulang juga, masih ada orang yang cair pinjol padahal sebelumnya dia sudah meminjam di 3 aplikasi dan menyatakan telat bayar atau tidak mampu bayar, murni itu kesalahan aplikasinya. OJK telah menetapkan. Jadi harapan saya ke depannya teman-teman semuanya, saya berharap kasus-kasus seperti ini sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi rakyat Indonesia yang disiksa dengan hal seperti ini. Kalau memang dia sudah meminjam 3 aplikasi, pinjaman ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya jangan ada yang cair. Walaupun dia mendownload terus-menerus aplikasi itu. Harusnya aplikasi yang sadar diri gitu loh. Ini orang sudah meminjam lebih dari batas maksimalnya. Nggak bisa lagi nih. Ini kalau masih kita paksakan untuk mencair, akhirnya kita yang mengalami kerugian. Kita yang mengalami kementokan nantinya. Harusnya berpikirnya ke sana gitu loh. Pikir jauh dan pikir panjang lebar. Bukan hanya berpikir soal keuntungan semata gitu loh. Ya, dan saya berharap buat teman-teman yang lainnya juga di luar sana, kalau mengalami telat bayar juga lebih dari batas maksimal juga, Anda menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup, saya berharap teman-teman semuanya sudahi. Jangan ada yang gali lubang tutup lubang. Tolong, itu berbahaya banget teman-teman. Ya, semakin Anda gali, hutang itu semakin meluas. Hutang Anda tidak akan mungkin Anda bisa selesaikan lagi. Ya, lubang yang semulanya kecil Anda gali terus-menerus, ini bisa menjadi besar. Jadi teman-teman tolong pertimbangkan hal-hal seperti itu. Jangan hanya mengikuti nafsu dan ketakutan Anda aja gitu. Ini gara-gara mengikuti ketakutan dan menganggap enteng semuanya. Begitu juga dengan pinjol. Ya, tidak mau berpatok pada credit scoring, tidak mau melihat ke fintech data center, tidak mau mematuhi aturan sehingga terjadi seperti ini. Ya. Jadi kalau ada konsumen yang meminjam setelah bulan Januari 2024 tapi dia meminjam lebih dari 3 aplikasi, itu murni kesalahan aplikasinya. Apalagi sekarang. Kalau nanti setelah 31 Juli ini masih ada orang yang meminjam lebih dari 3 aplikasi, murni kesalahan aplikasi gitu loh. Apalagi Anda sebelumnya track record sudah gagal bayar, sudah tidak mampu bayar di pinjol-pinjol resmi ini gitu loh. Tapi tetap aja pinjolnya masih cair, ya sudah. Itu bonus sajalah buat Anda. Itu lagi teman-teman semuanya. Yang penting bagi saya, lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Ya, kalau memang duit Anda tidak ada, ya sudah tahan sampai di sini. Jangan Anda lanjutkan lagi dan jangan Anda cari-cari lagi talangan dana yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, jangan.
Ya, akhiri saja teman-teman, itu jauh lebih baik gitu. Daripada Anda memaksakan diri untuk menghancurkan diri Anda di masa depan. Ingat, hutang yang kecil aja Anda tidak mampu bayar, apalagi itu nominalnya nanti akan makin besar. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Tidak ada yang perlu Anda takuti. Tingkat risiko yang paling terbesar adalah sesuai dengan aturan OJK, nama Anda akan masuk ke dalam SLIK atau BI checking. Untuk risikonya ke depannya Anda tidak bisa meminjam lagi. Oke teman-temanku, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam. Pinjam di 5 pinjol legal seperti di Bantu Saku, di Kredit Pintar, di Samir, pinjam duit, ada Pundi. Ya, sebenarnya ada lagi teman-teman semuanya. Jadi ada 5 yang dia pinjam. Jatuh tempo tanggal 8 Agustus. Apa yang harus dilakukan? Pasti kekhawatiran teman-teman semuanya pasti besar banget dong, apalagi ya sekelas Kredit Pintar, sekelas Ada Pundi, Bantu Saku, limitnya nggak tanggung-tanggung. Ini 5-5-nya pinjol legal teman-teman semuanya. 5-5-nya pinjol legal dan jatuh tempo tanggal 8. Apa yang harus dilakukan nih? Apa dampak dan resiko yang besarnya nanti kalau seandainya di tanggal 8 itu saya nggak ada duit gitu loh ya? Atau misalnya nanti apakah saya akan dipenjara juga atau DC-nya datang ke rumah dan segala macam. Nah, ini buat teman-teman semuanya. Saya mau bahas ini buat Anda semuanya. Pasti ini banyak mewakilkan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jatuh tempo tanggal 8, jatuh tempo tanggal 10, jatuh tempo tanggal 15. Apa yang harus saya lakukan? Tapi seperti biasa, yang belum support channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Silahkan. 5 pinjol legal jatuh temponya tanggal 8 besok, ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 15, atau terserah lah teman-teman semuanya. Tapi saya mendapatkan tadi dari salah satu subscriber saya atau follower saya, dia terjebak di Bantu Saku, jatuh temponya tanggal 8 gitu loh. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Saya jawab buat teman-teman semuanya, kerja yang harus Anda lakukan gitu. Apalagi yang harus Anda lakukan? Ya kerja dong. Ya enggak sih? Sekarang tanggal berapa baru gitu loh. Misalnya sekarang tanggal 6 misalnya gitu kan. Tanggal 6, 7, 8. Berarti kita harus optimis dong teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda menjadi orang yang pesimis, Anda orang yang sudah gagal sebelum melakukan sesuatu, kayak mana Anda harus bergerak gitu loh. Ya, kalau Anda bertanya apa yang harus saya lakukan, ya bekerja, berusaha. Kalaupun nanti pas di hari H duit kita nggak ada, ya kita apa boleh buat gitu loh. Bukan berarti Anda bilangin, saya jatuh tempo tanggal 8, saya jatuh tempo tanggal 10, tanggal 15. Apa yang harus saya lakukan? Iya kerja dong. Bukan Anda hanya duduk di rumah, berdiam diri di rumah, berdoa dan segala macam. Itu nggak akan mendatangkan uang sama sekali. Teman-teman, itu sudah saatnya teman-teman berpikir positif. Mentalnya optimis buat ke depan. Bukan jadi orang yang pesimis. Kalau Anda selalu menjadi orang yang pesimis, dikit-dikit serba baperan, dikit-dikit serba takut dengan sebuah kegagalan, itu nggak bisa teman-teman semuanya. Anda sudah terlanjur nyemplung ke ranah pinjaman online. Apapun konsepnya, Anda harus hadapi hal ini gitu loh. Anda nggak bisa bermain-main dengan hal ini. Anda hanya mencari aman atau tidak, mencari perlindungan, mencari sesuatu yang Anda senangin aja. Nggak bisa teman-teman. Anda harus keluar dari semua jeratan ini gitu loh. Cara keluarnya adalah Anda melangkah maju buat ke depan. Ya, nggak perlu Anda memikirkan apa yang akan terjadi besok. Ya, apa yang akan terjadi 1 jam ke depan aja kita nggak tahu. Ngapain kita memikirkan apa yang terjadi besok? Yang penting kita lakukan kegiatan yang positif hari ini. Itu jauh lebih penting teman-temanku semuanya. Ya, itu yang harus Anda tanam. Saya nggak peduli mau Anda bilangin itu Bantu Saku, Samir, pinjam duit, Ada Pundi, Kredit Pintar. Nggak peduli. Ya, yang jelas Anda tetap berusaha, Anda tetap bekerja. Ada uang Anda nanti di hari hanya Anda bayarkan. Tidak ada uang Anda nanti di hari hanya Anda tanggung resikonya. Apa resikonya bang? Anda akan ditelepon, ya, Anda akan diteror, mungkin ada beberapa intimidasi. Yang terakhir adalah nama Anda masuk ke dalam SLIK. Ya, jangan sampai jadi orang yang egois. Tidak terima dengan resikonya, jangan seperti itu. Yang penting kamu optimis dulu untuk berusaha. Bekerja dulu, kita perjuangkan dulu. Kalau nantinya perjuangan kita tidak membuahkan hasil, kita apa boleh buat. Ya, tapi jangan Anda menjadi orang yang kalah duluan sementara Anda belum berjuang. Saya paling malas mendengar sebenarnya ucap-ucapan seperti ini teman-teman. Saya jatuh temponya tanggal 8 bang. Apa yang harus saya lakukan ya? Ya saya galbay nih.
Mau galbay atau mau ini nih tanggal 10. Kayaknya duit saya udah nggak ada tuh tanggal 10, tanggal 15. Kok bisa Anda yang menentukan? Sementara kita sama tahu, kita sama paham rezeki itu datang dari Yang Maha Kuasa. Tugas kita sebagai manusia adalah bekerja dan berusaha. Ya, ikhtiar, berdoa juga. Itu teman-teman. Jadi jangan teman-teman menjadi orang yang pesimis kayak gitu loh, patah semangat. Yang penting kita berusaha aja, bekerja aja. Kalau misalnya nanti di hari H kita memang tidak ada uang, ya kita apa boleh buat teman-teman semuanya. Apa boleh buat gitu loh. Yang penting kita sudah lihat kiri kanan muka belakang semuanya, kita sudah jalani usaha, sudah semuanya sudah. Tapi kalau memang belum membuahkan hasil, ya kayak mana? Ya, semua kembali kepada rezeki kita masing-masing. Yang penting ya, kita siap menerima resiko apapun itu nanti yang diterapkan oleh si pinjol. Sesuai dengan aturan OJK bahwasanya mulai tanggal 31 Juli 2025 ya, itu semua pinjol menjadi pelapor slik. Ya, kemungkinan besar namamu akan masuk ke dalam slik OJK gitu loh. Slik OJK ini apa nanti endingnya Bang? Ending akhirnya ya palingan kamu akan kesusahan dalam mendapatkan pinjaman buat ke depannya. Ini resiko yang harus kita jalani gitu loh. Jadi bukan berarti kita menyibukkan, ini saya nggak mampu bayar nih tanggal 8. Nanti DC-nya datang ke rumah nggak? Kira-kira galbay aman nggak? Aman tidak aman, ada atau tidak DC-nya, kita nggak peduli. Yang penting kita sudah berusaha, duit kita nggak ada. Ya, kalau mereka memberikan kita perpanjangan waktu, ya sudah kita usahakan. Mudah-mudahan ada rezeki dan kita selesaikan. Tapi kalau mereka tidak mau memberikan kita perpanjangan waktu, ya sudah kita tampung. Resiko apapun yang mereka berikan, ya sudah, ini yang terbaik. Ya, kayak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi saya tidak pengen lagi mendengar teman-teman, Bang saya galbay di sini Bang, Bang saya galbay di sini Bang. Nanti data saya disebar nggak? DC datang ke rumah nggak? Menghubungi kantor saya nggak? Atau misalnya nanti menarik aset nggak? Semua itu nggak ada. Semua itu adalah drama yang Anda ciptakan sendiri. Ya, dan teman-teman semuanya, saya pengen, ini kita sudah di bulan Agustus teman-teman semuanya, Anda wajib menghafal ini. Wajib menghafal ini gitu loh. Ya, Anda jangan sampai tidak menghafal sama sekali. Ini semua penting untuk Anda hafal teman-teman semuanya. Mulai dari pinjol tidak boleh melakukan pengancaman. Ya, pinjol tidak boleh melakukan penagihan dengan intimidasi, mempermalukan, menyebarluaskan informasi Anda, itu nggak boleh. Ya, pinjol tidak boleh melakukan penagihan secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Pinjol tidak boleh melakukan penagihan di luar dari si konsumennya. Pinjol tidak boleh melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Pinjol cuma boleh melakukan penagihan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam dalam waktu jam kerja. Jadi nggak ada lagi Anda ditagih jam 11 malam, hari Minggu, dan segala macam. Yang terakhir adalah, kalaupun dia mau melakukan penagihan di luar dari alamat domisilimu, pinjol harus konfirmasi dulu. Ya, harus jelas dulu, harus terus terang dulu. Jadi nggak ada lagi teman-teman yang ketakutan, Bang ini dihubungi di luar koridor nggak sih? Ini didatangin nggak sih? Nanti dia mempermalukan saya di kantor. Makanya dihafal ini. Ini tertuang dalam POJK nomor 22 tahun 2023. Apa nanti Bang kalau misalnya ini kita temukan? Nah, itulah pentingnya kita mengetahui dulu mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Ini bukan berarti kita menjebak pinjol, tidak. Kita sengaja telat bayar, terus kita pahami hal ini supaya mereka terjebak. Nggak, itu tujuan kita gitu. Kita tetap berusaha seperti biasa, bekerja seperti biasa. Kita usahakan yang namanya hutang wajib kita bayar. Oke, kalau duit kita ada. Kalau duit kita tidak ada, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Itu yang paling terpenting teman-teman. Jangan pernah gali lubang tutup lubang. Dan Anda fokus pada hal ini. Kalau nanti misalnya Anda tidak ada uang di tanggal 8, tanggal 9-nya Anda menemukan hal-hal seperti ini, catat nama aplikasinya. Ya. Tapi bukan berarti Anda harus menunggu hal ini harus terjadi dulu, tidak. Tapi Anda tetap fokus berusaha, bekerja, semuanya Anda jalani gitu. Tapi kalau nanti sekiranya hasilnya tidak sesuai juga dengan harapan kita, ya kita apa boleh buat, teman-temanku semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu, terutama teman-teman yang selalu kekhawatiran, terlalu berlebihan, padahal belum jatuh tempo nih. Belum jatuh tempo, tapi dia sudah takut duluan mengingat tanggal sekian, Bang, tanggal sekian jatuh tempo, dia udah takut duluan. Bang, tanggal sekian jatuh tempo, udah takut, udah cemas duluan gitu loh. Ya, itu namanya serba susah teman-temanku. Ya gak sih? Ya, mungkin teman-teman dengan sesingkat video ini teman-teman bisa fokus lagi buat ke depan, bekerjalah, berusahalah, yang namanya resikonya itu tetap ada lah. Pinjol memberikan uang kepada kita kan mengharapkan keuntungan. Sekarang kita tidak mampu lagi nih membalikan dana mereka, ya mau tidak mau kita tampung resikonya. Itu jadi orang yang gentleman teman-teman. Bukan berarti kita harus lari, menghindar dan segala macam. Semakin Anda lari, Anda akan dikejar oleh bayang-bayangan Anda sendiri. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.